pagi yang indah ini. Kita buka hati kita buka suara kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada pagi yang ini. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembahnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas lawatan-Mu sepanjang hari. Bahkan sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana ada. Ini loh oleh semua kemurahan yang dari Engkau. Ini semua oleh pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, mungkin dalam persiapan, mungkin dalam perjalanan, Kau yang hentar sampai ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Bersama-sama kami untuk memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum apa yang kami lakukan, kami berbuat untuk menyenangkan hati Engkau. Urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, kuasailah kami ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Segala sesuatu kami serahkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon suasana surga boleh ada di tempat ini, supaya kami boleh merasakan puji-pujian yang kami pujikan benar-benar ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau dan menjadi berkat ya Tuhan di dalam setiap kami yang memuji besarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita pujikan dengan segenap hati dan jiwaku. Biar kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, memenuhi hati kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus permata hatiku, amin, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku, amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagiku. Yesus, Engkau permata hatiku. Tuhan, Engkau permata hatiku, yang tak dapat menggantikan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, oh Yesus, Engkau permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkau permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, amin, amin. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Katakan Yesus permata hatiku, amin. Roh Kudus ada di tempat ini, haleluya. Kita buka hati kita, kita buka suara kita untuk menyembah Tuhan, haleluya. Kita rasakan hadirat Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini. Ada kebangunan rohani yang besar di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di gereja ini, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 amin, amin. Ada sukacita, puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hosana kali putih. Amin, puji nama Tuhan. Tuhanku maha besar. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia. Haleluya.
Tuhanku maha kuasa atas segala raja. Amin, glory. Katakan Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Glory, haleluya, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus, haleluya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, dalam namanya. Amin, boleh. Dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus Raja di atas segala. Raja maha besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung dan akhirat datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bagi bersama dan puja Tuhan Raja maha besar. Katakan Tuhan maha besar. Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung dan akhiratnya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya waktu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang waktu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha. Katakan besar, haleluya, haleluya. Kami persilakan duduk. Kami berikan kesempatan untuk yaitu ibu-ibu, kaum wanita untuk mempersembahkan pujian. Kami persilakan.
Puji nama Tuhan. Pujian mengatakan, biar ujian, tantangan itu datang kepada kita, kita tetap cinta, kita tetap setia kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi yang bertugas untuk mengerjakan kantong kolektor. Mari kita maju ke depan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita melangkah hidup ini di hari demi hari. Hanya kebenaran firman yang petunjuk dalam setiap kehidupan kami, untuk kita lakukan setiap hari, setiap saat. Terkadang kita tidak merasa bahwa tidak jalan itu tertutup, tapi tidak ada barang yang mustahil. Biarpun jalan itu tertutup, Tuhan membukakan jalan itu bagi kita semua. Mungkin ada masalah, beban berat pada pagi yang indah ini. Kita serahkan semua permasalahan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa, amin. Terkadang kita merasa, amin, tak ada jalan terbuka, glory, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya. Tuhan tak pernah
Haleluya. Dia selalu pegang janjinya. Amin, amin, haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita jadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satunya yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Biar mujizat itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kadang kita merasa, kita rasakan kuasa Tuhan ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Benar Tuhan, pujian ini kami imani. Mujizat di dalam setiap umatmu, setiap jemaatmu di tempat ini. Haleluya, 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 glory. Jawaban kami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Persoalan yang sedang terjadi, yang mengerti, yang peduli.
luar biasa Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memungkinkan kami jemaat UGP Dosana Kali Putih saat hari ini dapat kembali untuk berhimpun, bersekutu, mengerjakan keselamatan Allah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat hari ini, dan kami siap menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah yang merupakan pedoman hidup, petunjuk hidup dan tuntunan hidup yang pasti, membawa kami untuk mendapatkan apa yang Engkau firmankan, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Roh Kudus mengurapi kami semua untuk siap menerima kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, pada pagi ini kita boleh kembali bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita siap bersama-sama menerima kehadiran Tuhan, penyataan Tuhan pagi ini melalui firman Allah yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu semua yang bawa Alkitab? Ya, buka Alkitabnya. 1 Petrus, surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Kalau diindeks itu 1 PTR ya. Sudah ketemu semua? Haleluya. Masih ada yang belum, saya tunggu. Sudah semua? Mari kita baca dengan suara yang keras. Kita baca dengan iman. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Kristus, firman Tuhan kami beri tema identitas gereja. Ya, saudaraku kasih, di mana dalam ayat ini menyatakan secara sah dan dapat dipercaya ya mengenai kebenaran firman Allah, mengenai gereja Tuhan, tentang pribadi lepas pribadi umat Tuhan ya, dan status anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang memiliki ciri khas sebagai umat yang ditebus oleh darah Yesus. Saudara, di sini diungkapkan, firman Allah mengungkapkan, saudara, siapakah kita ini dan statusnya apakah kita ini, saudara.
Aku kasih dalam Yesus Kristus dengan singkat, di mana di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu ada 4 pemaparan atau gambaran dengan yaitu secara jelas dan terperinci, saudara. Ya, dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Namun perlu kita ketahui, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa hanya ada 2 kelompok manusia di muka bumi ini. Ada 2 golongan, ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah percaya Yesus? Termasuk kelompok yang pertama. Kalau percaya, semua percaya. Saya yakin semua percaya. Kalau mengaku, semua mengaku, saudara. Ya. Tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, nah di sini, untuk melakukan kehendak Bapa, apakah semua sudah melakukannya? Saudara, apakah semua sudah hidup seturut dengan kehendak Bapa? Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Seperti hari ini saudara datang ke gereja, beribadah, memuji menyembah Tuhan, saudara bersorak-sorak, termasuk kehendak Bapa. Haleluya. Bersyukur pagi ini saudara dapat melakukan kehendak Bapa. Ya. Selanjutnya golongan yang kedua, golongan yang tak percaya kepada Yesus Kristus itu Tuhan. Tidak percaya, sehingga tidak mau menerima. Saudara, menolak, mengolok, menghina, mencaci maki. Ya, itu golongan yang kedua. Saya tidak akan membahas golongan yang kedua. Karena apa, saudaraku kasih? Nanti kita akan lihat dalam firman Tuhan. Ya, selanjutnya saudaraku kasih, dalam orang Kristen yang beridentitas bahwa ada 4 gambaran pemaparan bahwa orang Kristen ini dengan jelas, saudara, mengambil gambaran umat Israel dalam perjanjian lama. Ya. Orang-orang Kristen merupakan Israel sejati yang melanjutkan rencana Allah sejak semula. Orang-orang Kristen merupakan penggenapan dari sejarah Israel sebagai bangsa yang satu. Loh, kita baca dari 1, terpilih loh, bukan dipilih. Terpilih, teristimewa. Yang kedua adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, inilah kehidupan orang. Jadi kalau bertanya, siapakah Kristen itu? Halo? Umat? Apakah Kristen itu anak-anak? Allah harus tahu di sini. Kalau sudah tahu seperti ini,
sekali Kristus sampai mati tetap. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tetap cinta, sekali setia tetap setia. Nah, kita akan lihat satu persatu, saudara. Ya, jadi ada 4 gambaran. Yang pertama, saya dan saudara ini yang perlu kita ketahui adalah bangsa yang terpilih. Orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, saudara, yang terpilih, yang terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita semua, tidak memandang ras. Tahu ras? Tidak memandang, yaitu ras itu suku, bangsa, bahasa, warna kulit, status sosial, kaya atau miskin, punya kedudukan atau tidak punya kedudukan. Di hadapan Tuhan itu sama. Amin. Dan ini semata-mata hanya, saudaraku kasih, berdasarkan pilihan Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13, punya bagian B. Kita baca semuanya. 2 Timotius pasal 2 Timotius, maaf saya salah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 maksud saya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, karena jemaat Tuhan, karena anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Dikatakan karena kamu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kapan Tuhan memilih kita? Dari semula telah memilih kamu. Untuk apa? Diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan. Mau, saudara? Tidak, saudara, jangan bangga aku adalah umat pilihan Allah. Sudahkah saudara diselamatkan? Berarti selamat itu dibebaskan dan dilepaskan dari kuasa dosa, iblis dan maut. Itu karya Yesus Kristus di Bukit Golgota. Setelah diselamatkan, dikuduskan. Setelah dikuduskan, dibenarkan. Jadi jangan bangga aku umat pilihan Allah. Sudahkah saudara dikuduskan? Sudahkah sudah dibenarkan, saudara? Ya, oleh Roh Kudus dan firman Allah. Tadi saya katakan bahwa kita umat Kristen adalah suatu gambaran kehidupan orang Israel melanjutkan rencana Allah, yaitu menjadi umat pilihan Allah. Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7. Apa benar bahwa umat Israel ini adalah umat pilihan Allah? Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat
dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Jelas? Berdasarkan apa Tuhan memilih saya dan saudara? Bukan saudara hebat, bukan saudara kaya, bukan saudara punya kedudukan, bukan saudara pandai. Kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau memilih kita. Berdasarkan apa saudara? Kasih. Bukan kita hebat, Tuhan memilih kita karena Tuhan mengasihi kita. Berarti yang belum dipilih belum dikasihi. Tuhan mengasihi. Ayat yang terkenal Yohanes pasal 3 ayat 16. Berdiri dan bacakan. Hafal. Ayo. Itu 14:6. Haleluya. Berdasarkan apa Tuhan mengasihi kita? Kita tidak ada apa-apanya. Jangan sombong. Jangan sudah pamer, aku loh umat pilihan Allah. Karena Allah mengasihi kita. Kasih itu tandanya berkorban, memberi. Allah memberi Yesus Kristus nyawanya, rohnya kepada kita. Itu kasih. Yesus mengasihi kita, memberikan nyawanya, mati disalib untuk dijual juta untuk kita semua. Saudara mengasihi Tuhan, apa yang saudara beri kepada Tuhan? Halo? Apa yang sudah beri kepada Tuhan? Kalau tandanya kasih itu adalah yaitu berkorban. Halo? Saudara merasa bahwa aku sudah banyak memberi kepada Tuhan dibandingkan dan Tuhan yang memberi kepada kita. Saya akan lanjutkan apa yang saudara beri itu menjadi pertanyaan dan saudara menjawab, apa ya? Saya memberi apa kepada Tuhan? Apa yang kami beri ya? Tuhan tidak hitung-hitungan loh kepada kita kalau memberi. Rohnya dicurahkan, berkatnya dicurahkan kan gitu. Dicurahkan seperti tadi. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat-berkatnya Nah sekarang saudara mengasihi apa yang saudara jawab sendiri. Apakah sudah merasa sudah banyak? Apakah sudah masih kurang? Kalau masih kurang, sudah berusaha untuk selalu memberi dan memberi. Amin. Saudaraku kasih dalam Kristus ini. Dan dikatakan tadi dalam ayat tadi dalam Ulangan 7 ayat 7 tadi, karena kasih dan hati Tuhan terpikat, kepencut kepada saya dan saudara. Saudara dulu masih belum nikah kan, tentunya kenapa kok sampai pernikahan? Karena kepencut, bapak kepencut sama ibu kepencut dengan, tahu bahasa kepencut, terpikat, terpesona karena sesuatu yang menarik dalam hidup. Saudara kasih dalam Kristus, saya tidak akan lanjutkan sampai di situ. Dan saudara, Allah memilih kita bukan karena kamu, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tapi Tuhan memegang setiap selanjutnya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang diikrarkan kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyang saudara? Satu Abraham, 2 Ishak, 3 itu nenek moyang kita. Sekali lagi, Abraham, Ishak, Abraham punya 2 anak loh, dari Hagar.
Apakah saudara dari Abraham, Ismail, dan M? Saudara ingat di sini nenek moyangmu yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub ini disebut Israel. Maka saya dan saudara Israel sejati yang melaksanakan tugas rencana Allah. Apa rencana Allah? Yaitu keselamatan umat manusia ini. Nah, sekarang singkat saja saudara. Tentu ada tujuan Allah memilih saya dan saudara. Ya kan? Saudara memilih seorang wanita ada tujuan untuk apa? Menolong. Ya enggak? Seorang pria memilih seorang wanita ya menjadi penolong, menjadi istri, bukan menjadi bal-balan terbangan saudara, bukan jadi didolok, dihina, jadi penolong. Seorang perempuan memilih seorang laki-laki tentu ada tujuannya. Menjadi apa? Halo? Istri-istri, ibu-ibu? Halo? Memilih seorang lelaki menjadi suami. Nah, sehingga duanya menjadi satu. Ada tujuannya. Tuhan memilih saya dan saudara demikian pula dari sejak semula. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Saudara, tolong bagi yang sudah ketemu bacakan ayat ini. Efesus, cepat-cepat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat, yang sudah ketemu berdiri dengan suara yang keras. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Tolong berdiri yang ya tidak apa-apa. Amin. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita di mana ya? Tahu ayat ini? Saudara, ada seorang tanya, berarti Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, berarti Tuhan memilih sekali selamat tetap selamat, apa begitu? Saya bilang tidak. Arti ayat ini saudara, sebelum dunia dijadikan kita di mana, kan begitu logikanya. Tetapi bukan begitu logikanya. Artinya Allah memilih kita ini berdasarkan kasih karunia Allah. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, memilih kita, menyelamatkan kita, menguduskan kita, yaitu membenarkan kita, supaya apa kita? Tujuan Allah supaya saya dan saudara hidup. Kok ragu-ragu? Dan tak bercacat di hadapannya secara rohani, secara jasmani dan rohani. Inilah tujuan Allah memilih kita. Tadi dikatakan karena kasih karunia Tuhan memilih dan menyelamatkan kita. Sekarang supaya kita kudus dan tak bercacat. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan supaya kamu apa? Mengeluarkan buah, dan buahmu itu tetap tidak berubah-ubah. Tetap setia ya tetap setia, tekun ya tetap tekun, rajin ya tetap rajin. Ibadah, membaca firman Tuhan, berdoa, tetap saudara di sini. Pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap.
Sekarang ini salah satu kenapa doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Ini supaya apa saja yang kamu minta berapa dalam namaku diberikan kepada. Karena apa kok dikasih ya? Salah satunya ini, saudara. Tuhan sudah memilih saudara, tapi saudara hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tidak menghasilkan apa-apa, Kristen yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, pasif apatis, saudara. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita lanjut saja supaya lebih cepat. Apa tadi? Imamat yang rajani, saudara. Rajani, nah, imamat yang rajani. Ya, kita baca dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, tadi adalah Israel saja saya harus sampaikan. Perintah Tuhan inilah yang harus kau sampaikan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam bangsa yang kudus. Saudara, rajani menunjuk kepada satu dimensi kerajaan. Imam rajani, saudara, ya. Imam rajani dalam Keluaran tadi, kerajaan, ya, berarti kerajaan imam, ada seorang raja. Nubuatan Zakaria pasal 6 ayat 13 tidak saya baca. Kristus digambarkan sebagai raja dan sekaligus imam, ya, imam yang duduk di tahta kerajaan Allah. Jadi orang Kristen digambarkan sebagai imamat yang rajani, memiliki dua status, ya, dua fungsional sebagai raja dan imam. Perjanjian Lama, imam sebagai pengantara antara umat dengan Allah. Jadi saudara juga menjadi pengantara antara dunia dengan surga. Ini yang dimaksud imamat yang berkerajaan rajani. Kalau imam zaman dulu, imam besar itu menjadi pengantara antara umat dengan Allah, kita juga dalam ayat ini dikatakan menjadi pengantara antara dunia orang yang tidak mengenal Tuhan dengan Allah. Apa pekerjaan imam? Berdoa, mendoakan. Sudahkah sudah mendoakan keluarga yang belum mengenal Tuhan? Itu tugas imam. Tetangga kanan kiri doakan terus. Saudara yang membenci saudara, mengolok saudara, doakan terus. Doanya bukan mengutuk, tapi doanya adalah berkat. Yang setiap doa berkat saya ucapkan, wajah Tuhan, ya, menyinari engkau, melihat engkau, dan seterusnya. Dalam bilangan itu doanya adalah berkat, memberkati, bukan mengutuk saudara. Bukan supaya celaka, tapi supaya selamat. Itulah tugas kita dalam Perjanjian Lama sebagai pengantara antara umat dengan Allah, ya saudara. Dan saudara kasih, imam ini bisa langsung masuk, mempunyai akses ke tempat maha kudus, lainnya tidak boleh, saudara. Jadi punya akses masuk langsung ke tempat makjid menghadap Allah. Ini keistimewaan dan luar biasa.
Selanjutnya saudara, dikatakan bahwa sebagai imamat yang berkerajaan, yaitu seorang raja memimpin umat. Saudara menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Ya kan? Bapak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Jadi pemimpin. Di gereja ada pemimpin paduan suara. Dan seterusnya ada pemimpin. Saudara. Dan status ini saudara, yaitu ini adalah status yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Saudara, dan kita lihat saya dan saudara punya status seperti ini. Inilah yang harus kita ketahui. Imam dan raja merupakan kedudukan yang terhormat. Bukan jadi budak, tetapi saudara saya dan saudara budak tidak punya kekuasaan apa-apa. Statusnya budak, tetapi saya dan saudara adalah statusnya sebagai anak-anak Allah, umat Allah. Kematian Kristus saudara pada waktu disalib, Eli Eli lama sabatani, mengapa Tuhan kau meninggalkan aku? Setelah itu dia mengembuskan napas, tabir bait Allah yaitu antara tempat kudus dan maha kudus terbelah jadi dua. Saudara, terbelah jadi dua, di mana tidak ada lagi batas, tidak ada lagi penyekat, sehingga imam-imam boleh masuk dari tempat kudus, bisa melihat tempat maha kudus. Itulah saya dan saudara. Ya, dulu hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat maha kudus. Sekarang semua Kristen, orang Kristen mempunyai jalan masuk untuk menghadap Tuhan secara langsung. Amin. Tidak perlu pengantara, sudah bisa menghadap Tuhan secara langsung, punya hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara imam. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, ya, inilah imamat yang berkerajaan. Orang Kristen, saudara kasih, ya, di sini dikatakan imam. Saudara dikatakan imam, tidak harus saudara pakai jubah. Saudara sebagai imam, kalau dulu imam ciri khas adalah pakai jubah, tapi orang Kristen ya tidak harus pakai jubah. Demikian pula saudaraku, kita orang Kristen sebagai raja tidak perlu saudara memakai mahkota. Harus pakai mahkota tandanya, saudara, sebab saudara telah menerima jubah itu dan mahkota itu. Karena saudara yaitu tahu tugas saudara, oh saya ini sebagai imam perantara, saya ini pelayan Tuhan, saya harus yaitu mengerjakan. Jadi kalau sudah terima jubah dan terima saudara mahkota itu, saudara tugasnya imam berdoa, berdoa dan memberkati, melayani, sehingga saudara spontan sudah menerima jubah Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Dan saudara kalau setia sampai akhir dalam pelayanan, dalam ibadah, mahkota sudah tersedia. Amin saudara. Ya, saudara kasih, kita sudah mendapatkan jubah dan mahkota itu. Karena apa saudara? Karena kita telah menjadi pemenang atas dosa, iblis dan maut. Ya, kematian Kristus itu telah membawa kita menang atas dosa, iblis dan maut. Saudara, imam perjanjian lama masuk dalam ruang kudus. Setiap masuk dia harus membawa darah domba, darah lembu untuk minta pengampunan dosa, menjadi perantara.
Yesus Kristus dalam Ibrani dikatakan bahwa dia adalah imam yang sejati. Bukan membawa darah domba dan lembu, tapi membawa darahnya sendiri, sekali untuk selamanya. Amin. Kalau imam dalam perjanjian lama, setiap tahun mereka menyembelih kambing domba dan masuk ke ruang Maha Kudus membawa darah sebagai perantara. Tetapi Yesus sekali, saudaraku kasih, ya, membawa darahnya sendiri. Nah, sekarang saudara sebagai imam kan dikatakan apa yang sudah bawa ke hadapan Tuhan. Setiap saudara datang ke gereja, apa yang saudara bawa? Setiap masuk rumah Allah, apa yang saudara bawa? Halo? Roma pasal 12 ayat 1. Apa firman Tuhan itu? Ku nasihatkan kamu, dinasihati, diingatkan. Apa? Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kita dinasihati pagi hari supaya apa? Kamu mempersembahkan uangmu, hartamu, mobilmu, uang apa, rumahmu, ya, mempersembahkan tuh menjadi persembahan 1, 2. Itulah ibadahmu yang sejati. Sudahkah saudara datang ke dalam Tuhan, ke gereja ini, saudara kasih bahwa hidup kita ini, tubuh kita ini tubuh yang hidup atau tubuh yang mati? Hidup itu bergerak, amin, dan kudus. Ini yang kita bawa. Kalau tubuh jasmani sudah diserahkan sama Tuhan, yang lainnya itu akan mengikuti. Jadi ini tanda orang Kristen sebagai imamat yang berkerajaan. Orang Kristen itu tidak akan menjadi orang yang dasar jawab, orang kikir. Tidak akan menjadi orang yang medit. Kalau waktu saja, tenaga saja medit, bagaimana yang lain? Istilahnya gegem, nggak mau tahu, tutup mata. Halo? Mereka mengerti. Ya, jadi ini yang ketiga sekarang, bangsa yang kudus. Keluaran pasal 19 ayat 6 tadi. Dikatakan kita ini menjadi bangsa yang kudus. 9 ayat 6, saya ulangi lagi, kamu adalah menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa yang artinya apa? Bangsa yang kudus ini suatu bangsa Israel itu dipisahkan, dikeluarkan dari tanah Mesir. Dia dikatakan Musa pada waktu menghadap Fir'aun, akan kubawa semua ini bangsa ini keluar dari Mesir. Perjalanan berapa hari? Halo? 3 hari 3 malam, dan di sana apa yang dikerjakan? Aku akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Keluar, tidak ada di Mesir. Demikian pula Tuhan mau melaksanakan rencananya. Karena rencana yang diberikan kepada Adam dan Hawa gagal. Sekarang rencana itu diberikan kepada yaitu Abraham. Tapi rencana itu akan diberikan, tugas itu diberikan dan dilaksanakan. Dia harus keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah yaitu orang yang tidak mengenal Tuhan, menyembah berhala. Dia keluar dari penyembahan berhala untuk menyembah Allah. Amin. Ini artinya bangsa yang kudus dikeluarkan, dipisahkan untuk menyembah Allah, dari meninggalkan penyembahan berhala, dipisahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dipisahkan dari dunia ini untuk hidup kudus. Sebagaimana 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Saya singkat saja.
Hendaklah kamu kudus sebab aku adalah Petrus mengatakan demikian. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia, Yesus yang telah memanggil kamu. Seluruh hidup kita ada mata, mulut, hati, tubuh kan? Bukan hatinya tok sing kudus, matanya tidak. Ya. Hatinya kudus tapi mulutnya tidak. Seluruh tubuhmu kudus. Ayat 16, mengapa? Karena aku kudus, hendaklah kamu hidupku kudus. Saudara, ya, kudus. Jadi ini hidup benar, hidup kudus. Itu arti bertobat. Orang Kristen yang ditebus masuk dalam persekutuan Kristus melalui iman. Jadi saudaraku kasih, orang Kristen ini harus tampil tidak serupa dengan tidak kompromi dengan. Nah, ini artinya, sudahkah saudara seperti itu? Firman Tuhan, keluarlah kamu, jangan jamah yang najis, aku menerima engkau sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi untuk hidup seperti ini tadi saudara akan diterima. Saudara sudahkah diterima sebagai anak-anak Tuhan? Saudara tampil beda ya dengan dunia, tidak ikut-ikutan dunia, ikut dunia korupsi, ikut korupsi. Dunia manipulasi, ikut manipulasi. Dunia yaitu menjadi pencemooh, penghina, pencaci maki, ikut-ikutan saudara. Ya, tidak seperti itu. Harus tampil beda. Ini tadi yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Tapi masih 1 jam saudara. Tidak lama saudara. Yang terakhir adalah kita semua, saudara tahu siapakah Kristen ini? Tadi umat pilihan Allah. Yang kedua apa? Imam yang rajani. Yang ketiga bangsa yang dikuduskan. Israel itu adalah umat pilihan Allah dari seluruh bangsa. Dia menjadi umat pilihan, dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah. Demikian pula saya dan saudara, mungkin dari tengah-tengah keluarga besar saudaranya seorang diri, dari tengah-tengah masyarakat perumahan saudara seorang sendiri. Ini saudara dipilih, harus tampil. Yang keempat, umat kepunyaan Allah, jadi miliknya Tuhan. Jadi pertama dipilih, saudara sudah diimam, jadi bangsa yang kudus, baru saudara menjadi umatnya. Setelah dipilih, dibenarkan, dikuduskan, saudara, melalui pengorbanan Yesus Kristus, saya dan saudara menjadi miliknya Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, saudara. Jadi bukan milik dunia, dan saudara menjadi miliknya Tuhan. Ya, saya baca dalam Roma saja secepatnya. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 38-39. Roma 8 ayat 38 Roma pasal yang ke-8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Saudara, kita baca di dalam ayat 17 ya. Dan janji kita ini, dan jika kita ini adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama dengan Dia,
supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka telah dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan mereka juga dimuliakan. Jadi saudara-saudara menjadi umat kepunyaan Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus, supaya saya dan saudara menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Dia. Dikatakan saudara tadi temanya adalah identitas gereja. Dari mana kata gereja? Ayat 9 bagian akhir, kau telah dikeluarkan dari, pisahkan dari kegelapan menuju kepada terang. Dipisahkan, dikeluarkan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dahulu kamu bukan umat, sekarang menjadi umat. Keluar, dikeluarkan. Artinya apa? Eklesia, egoria, gereja yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang. Inilah gereja, terdiri dari orang-orang yang percaya dan berkumpul seperti hari ini, yaitu gereja. Kita tahu saudara ada 4 hal tadi, ingat. Yang pertama saudara adalah umat. Yang kedua yang menjadi imam, dipilih untuk menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendoa, menjadi pengantara, untuk mempersembahkan, bukan hanya mempersembahkan tubuh kita, tugas kita. Yang kedua apa saudaraku kasih? Dikuduskan. Yang keempat sekarang apa? Jadi miliknya Tuhan. Inilah hidup saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, setelah menjadi miliknya Tuhan, saudara, apa? Ada tugas. Tugasnya apa dalam firman Tuhan? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sudah saudara jadi pemberita? Ini saudaraku kasih, Petrus mengambil amanat agung Yesus. Ada Yesus sebelum naik ke surga dikatakan, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, beritakan Injil kerajaan surga, keselamatan dalam Yesus Kristus. Ini tugas gereja saudara, membawa berita. Yang dikatakan apa yang kita beritakan bukan yaitu kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, tapi yang kita beritakan apa? Perbuatan besar dari saudara telah mendapat berkat besar dari Tuhan, mujizat yang besar dari Tuhan, pertolongan yang besar dari Tuhan. Itulah yang saudara beritakan kepada dunia. Jangan suka gosip, firman yang harus kita sampaikan. Dan ini saudara kasih, Petrus juga mengutip pada waktu hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Mereka penuhlah dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan suatu karunia untuk berkata-kata. Kata-kata isinya apa saudara? Yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-11. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dari yang dilakukan oleh Ini berita yang harus kita sampaikan kepada dunia. Saudara, sekarang ini kita masih hidup, masih ada banyak waktu dan kesempatan. Apakah saudara sia-siakan?
Saudara ingat, saudara sebagai umat pilihan sudah dipilih oleh Tuhan. Apakah saudara sudah ambil bagian dalam pelayan sebagai imam, ambil bagian di dalam doa? Saudara menjadi pengantara? Sudahkah sudah hidup kudus dan hidup benar? Saudara sudah diselamatkan? Dan ingat, saudara menjadi milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, miliknya Tuhan. Jadi siap dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi maksudnya saudara, identitas gereja itu hidup saudara harus jadi berkat bagi dunia. Amin. Memberkati dunia, jadi berkat dan memberkati dunia ini, membawa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dimanapun kita berada. Itulah tujuan Tuhan memilih, menjadikan imam, menguduskan dan menjadi miliknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami jemput untuk bangkit berdiri. Song leader, singer, maju ke depan. Ada 4 hal ini yang sudah saya paparkan secara singkat. Saudara, itulah identitas saudara. Kalau saya katakan identitas GBDO Sana Kali Putih, mari kita kerjakan. Haleluya, haleluya. Banyak kesempatan, waktu Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Saudara bersyukur kepada Tuhan sudah memilih saudara. Bersyukur saudara mengangkat derajat hidup saudara menjadi imamat yang berkerajaan, kedudukan yang tinggi, terhormat saudara. Dan marilah saudara mau dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Tetap saudara menjadi miliknya Tuhan. Hidupku adalah miliknya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bekerja buat, untuk melayani, untuk beribadah, untuk melakukan sesuatu yang besar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Angkat tangan saudara, oh Tuhan, pakailah hidup kami, menjadi alat-Mu. Selagi aku masih kuat, masih sehat, masih muda, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, untuk ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan sia-siakan pilihan Tuhan yang sangat berharga. Haleluya. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan yang hati. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, kami siap Engkau pakai jadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia, memberkati dunia. Haleluya. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Benar Tuhan, selama ada waktu dan kesempatan, saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
katakan, oh Tuhan, pakailah hidup kami. Pakailah hidupku, selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Mohon dengan kasih Kristus, saudara Adi Mulyono maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada akhir dalam ibadah kami pada saat siang hari ini, mana kami telah meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah. Biar Tuhan, Engkau tanam dan Engkau meteraikan setiap benih firman-Mu di dalam dasar hati kami. Biar Tuhan Yesus, setiap benih firman-Mu tidak mati Tuhan, bahkan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau sertai air yang dari surga, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, oh Tuhan, Engkau pakai Tuhan juga hamba-Mu yang telah makan firman-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai lebih hari lebih heran Tuhan dengan urapan yang mulus yang dari Engkau. Biar Tuhan Yesus, Engkau selalu Tuhan Yesus pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap benih firman-Mu Tuhan Yesus telah Engkau meteraikan di dalam dasar hati kami, seluruh anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus mengenalkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami Tuhan Yesus akan memberi persembahan, buka Engkau sucikan dan kuduskan bagi tangan-tangan kami yang akan memberi. Kiranya kuasa Allah yang bekerja dan campur tangan, ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Bapa yang menjadi seruan doa kami, yang penuh kelemahan dan kekurangan hanya kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Satu hal yang telah ku minta.
Puji nama Tuhan. Sungguh lawatan Tuhan hari ini luar biasa. Kalau bapak-bapak meresapi, bapak ibu saudara menikmati dan menghayati firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan kita tahu standar hidup pelayanan kita, hidup kita sebagai anak Tuhan. Tapi kalau ndak, ya ngowos, firman yang begitu indah kita tidak nyantol, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam penyampaian firman Allah kita butuhkan doa puasa, ya, agar apa? Agar jemaat ini bertumbuh, ya. Bapak Ibu datang dengan sungguh-sungguh, ya, kita akan dibangun kehidupan kita. Oleh sebab itu nikmatilah firman Tuhan. Amin. Merasa terberkati enggak dengan firman Tuhan? Kita tahu diri kita sebagai apa tadi dalam firman tadi, ya kan? Nah, kita harus tahu, ya, kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat, dikuduskan. Nah, itu harus sadar. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, dan berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami, keluarga hamba Tuhan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Sebelum saya melanjutkan dalam saya menyampaikan warta jemaat, pengumuman untuk yaitu ibadah padang kepada ketua wanita, saya berikan kesempatan, monggo. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan serangkaian kegiatan ibadah padang yang sudah kita laksanakan kemarin pada tanggal 29 Juni 2023. Ibadah padang sudah berjalan lancar dan baik, kita lalui dengan tanpa halangan yang berarti. Tuhan telah sediakan semua kebutuhan ibadah padang tepat pada waktunya. Dalam ibadah itu kita merasakan sekali, ya Bapak Ibu, terjalin kekeluargaan, kebersamaan, keakraban di antara kita semua saudara-saudara seiman di tempat ini. Berkat lain yang kita dapat pada ibadah padang kemarin adalah berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Luar biasa berkat yang kita terima pada saat itu, ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah banyak memberikan dukungan sehingga ibadah padang ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan kepada Ibu Gembala yang supportnya sungguh luar biasa kepada kaum wanita yang menjadi penggagas acara ibadah padang ini. Selain itu saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu walaupun tidak ikut dalam acara ibadah padang tapi memberikan support yang luar biasa. Terima kasih kepada Bu Pita, C. Shirley, dan keluarga Ibu Penny. Selain itu saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada semua seksi dalam ibadah padang ini yang sudah mencurahkan waktu dan tenaganya sehingga
ibadah Padang ini terlaksana dengan baik. Terima kasih juga dengan ibu-ibu yang sudah menyiapkan konsumsi untuk kita makan di sana ya, sebagai perjamuan kasih di sana, sehingga kita enggak merasa kekurangan suatu apapun ya di sana Bapak Ibu. Semua panitia yang sudah bekerja keras, baik panitia transportasi, seksi transportasi, perlengkapan, konsumsi, seksi acara, dokumentasi, terima kasih, kerja keras yang luar biasa, dan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan laporan keuangan yang sudah saya bukukan di sini. Untuk peserta yang kemarin terdaftar dalam ibadah Padang sejumlah 87 orang. Untuk yang berbayar kemarin 67 orang, dan yang 20 orang kita berikan, yang terdiri dari dewasa dan anak-anak yang sudah pernah saya sampaikan kemarin untuk subsidi silang, dan anak usia 5 tahun ke bawah free. Untuk lengkapnya saya bacakan untuk laporannya, mungkin bisa ditayangkan atau saya bacakan langsung aja ya Bapak Ibu. Untuk pendaftar yang berbayar 67 orang, per orang 35.000, pemasukannya total 2.345.000. Untuk partisipasi dari dana basar kita ambil 600.000. Untuk persembahan dari kaum pria 500.000. Total pemasukan 3.445.000. Untuk pengeluaran kontribusi ke UTC kita daftarkan hanya 60 orang ya Bapak Ibu. 60 orang, per orang dihitung 25.000. Jadi total untuk kontribusi ke UTC Rp1.500.000. Untuk sewa elflong plus BBM-nya 700.000. Untuk snack pagi dan sore 342.000. Untuk minum Cleo botol mini 4 pack 84.000. Cleo gelas mini untuk kita minum di lokasi kita ambil 4 dus 92.000, banner 42.000. Untuk BBM kendaraan perlengkapan yang mengangkut perlengkapan dari gereja ke UTC 100.000. Tips untuk bagian kebersihan di UTC 4 orang 100.000. Untuk mika plastik dan lain sebagainya tempat sampah 35.000. Baterai kotak untuk mic 2 biji 40.000. Untuk kebutuhan lain-lain 68.000. Jadi total pengeluaran 3.106.000. Dari pemasukan kita kurangi pengeluaran, saldo yang tersisa 339.000. Perlu saya sampaikan di sini ada beberapa pendaftar yang sudah membayar tetapi tidak jadi ikut karena sesuatu hal, terutama yang sakit. Apabila dari Bapak Ibu berkenan, nanti bisa mengambil uang pendaftarannya ke saya bagi yang sakit aja ya. Kalau untuk kepentingan yang lain saya mohon diikhlaskan ya Bapak Ibu, kita masukkan ke dalam kas kaum wanita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di sini. Terima kasih banyak, terutama untuk semua seksi-seksi dan untuk semua jemaat yang sudah terlibat dalam acara ibadah Padang ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian ya, kita apresiasi semangat wanita untuk membawa jemaat, yaitu punya apa ya, tidak jenuh di dalam ya. Untuk berikutnya, tahun berikutnya mungkin pria atau
pemuda, ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak kerjasama yang indah dan tidak ada tekor tapi ada saldo. Tepuk tangan untuk wanita, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Penerima jemaat Bapak Sulistyo, persembahan Bapak Gesang, Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah tumapel. Sabtu jam 10 pagi doa puasa, doa dimulai jam 10 dan jam 18 doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Senin Selasa ada doa malam dimulai setengah 7 malam untuk mengisi pujian minggu depan kaum pria. Bapak Theo tidak ada. Mungkin ada kaum pria nanti yang bisa, mungkin ada ujian untuk latihan bersama. Bagaimana Pak Siregar? Ada Pak Siregar? Ujian atau Pak Jombe? Ada. Siapa? Bapak-bapak ada yang punya pujian untuk dipujikan hari ini dan dipujikan untuk mengisi minggu depan? Ada enggak? Bagaimana kalau remaja? Siap, puji Tuhan. Berarti remaja yang hari ini remaja yang latihan setelah ibadah, remaja jangan pulang. Latihan untuk mengisi minggu depan. Puji Tuhan. Basar di belakang ada basar B2A 10.000 bagi mereka yang sudah daftar. Jadi mohon diambil nanti bagi-bagi mereka yang itu untuk full untuk kas wanita, ya Bu ya. Puji Tuhan, untuk kas wanita ada beberapa nanti atau lebih Bu tadi bapaknya lebih. Nah, bagi yang mungkin ingin yang belum daftar boleh ada lebih. Puji Tuhan. Demikian pengumuman untuk dan Bapak Ibu Saudara ada berkat dari yaitu Cik Yuli. Namun kita hitung tadi ada kekurangan. Jadi saya mohon dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan hati yang kita bagi adalah hanya Bapak Ibu. Jadi anak kalau tidak dapat, kalau nanti mungkin ada lebih ya, tapi hanya 81 ini tadi dihitung sama Mbak Tina sama itu ada semua ada 100 dengan anak kecil ada 104 atau 105 ya. Jadi saya mohon dan sampai nanti terjadi sesuatu ya yang tidak enak ya, jadi terima dari keluarga, jadi per keluarga Bapak Ibu begitu ya yang datang. Nah seperti itu. Nah nanti ya demikianlah, dan pelayan-pelayan mungkin nanti ada. Puji Tuhan. Jadi setelah doa selesai, doa berkat, Bapak Ibu jangan beranjak dulu ya, nanti akan dibagikan berkat yang dari Cici Yuli ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yang sakit seperti Mika,
Saya tidak tahu keluarga ini yang saat ini ada di rumah sakit, kita bawa dalam doa. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Remedia berdoa sebelum doa berkat. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah Tuhan merasakan lawatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berbahagia kalau saat ini kami masih diperkenankan untuk menikmati kemurahan daripada Engkau Tuhan, menikmati hadirat daripada Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk menyerahkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang diperbuat tangannya Tuhan boleh berhasil di dalam Engkau Tuhan, dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu senantiasa Tuhan. Itu juga Tuhan untuk perjalanan ibadah kami sepekan Tuhan, kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Apapun yang kami lakukan dalam ibadah-ibadah nanti, baik pertengahan minggu Tuhan, baik doa Tuhan, semuanya turut campur daripada Allah Bapa, dan Engkau senantiasa yang melingkupi, Engkau senantiasa yang menjauhkan halangan rintangan dari kami Tuhan. Kami rindu terus Tuhan curahan daripada Engkau, curahan Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki kekuatan yang baru, berkat yang baru daripada Engkau Tuhan, supaya kami berkekuatan Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk datang ke bait-Mu Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-Mu boleh bersehati Tuhan Yesus,
jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Bagi orang yang malas Tuhan, Engkau beri roh kerajinan. Bagi orang yang sakit terkhususnya Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Biar bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkannya. Dengan kerendahan hati Tuhan, dari tempat ini kami berseru kepada-Mu. Di mana Tuhan anak saudara kami, anak Pak Teo Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit, biar ulurkan tangan pengasihan-Mu untuk menolong Tuhan. Karena kami percaya padamu, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kedua orang tuanya untuk mengalami kebingungan. Biarlah Engkau lebih besar daripada apa yang kami butuhkan Tuhan. Ini kerinduan kami jemaat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan anak-anak-Mu goyah Tuhan. Kalau suatu masalah, suatu penyakit ada di tengah-tengah kami, biarlah itu boleh mendekatkan kami lebih lagi dan lebih lagi kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya di tangan-Mu tidak ada yang sukar. Engkau Allah kami yang berkuasa, yang mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini di tangan-Mu Tuhan. Biar kami boleh aman bersama Engkau Tuhan. Para pemimpin kami boleh takut akan Engkau, sehingga nama-Mu pun akan ditinggikan, akan dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga Tuhan menghargai apa yang telah Engkau berikan. Seperti janji-Mu menjadi kami umat pilihan Allah, umat terpilih, bangsa yang kudus, imamat rajani. Biar kami boleh menghargai itu Tuhan. Karena sesungguhnya kami sudah, nama kami sudah Engkau tulis di telapak tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami saat ini boleh berbahagia Tuhan. Karena menikmati berkat-Mu, menikmati pujian, menikmati penyembahan yang sudah kami lakukan hari ini. Sehingga kami pulang Tuhan, boleh mendapat kepuasan dan kesegaran yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tadahkan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau. Amen. Dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus yang menyertai, memimpin, melindungi, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita dan bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih.